Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Fatimatul Zahra, mahasiswi semester 5 dari Prodi PGMI di STI Al-Hikmah Jakarta. Video ini saya buat untuk ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membawakan materi mengenai IPS dalam perspektif Islam. Yang pertama yang harus kita ketahui itu, apa itu pelajaran IPS ini? IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang ada dalam semua jenjang pendidikan di Indonesia, yakni di SD, di SMP maupun di SMA. Nah, mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial ini adalah mata pelajaran yang mengajarkan kepada siswa mengenai berbagai aspek kehidupan sosial, seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan juga politik. Tujuan dari mata pelajaran ini sendiri yakni adalah untuk membantu siswa agar dapat memahami dinamika sosial, hubungan antar manusia, serta masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dan melalui IPS ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan juga kesadaran sosial mereka untuk dapat berperan aktif dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan IPS dalam perspektif Islam dan bagaimana konsep tersebut berbeda dengan pendekatan Barat? Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu mengenai IPS dalam pandangan Islam. Dalam perspektif atau pandangan Islam, IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial ini itu merujuk pada pembelajaran yang berfokus pada aspek-aspek sosial kehidupan manusia seperti interaksi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan juga sejarah. Meskipun istilah IPS itu sendiri mungkin tidak digunakan secara gamblang dalam literatur Islam, namun konsep-konsep yang terkandung dalam IPS ini sejalan dengan berbagai ajaran Islam yang menekankan tentang pemahaman kehidupan sosial dan hubungan antar manusia. Aspek yang relevan dalam pembelajaran IPS ini menurut pandangan Islam. Yang pertama itu mengenai keadilan sosial. Islam sendiri mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak-hak individu dan juga kelompok dalam masyarakat. Seperti yang bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta orang lain dengan dosa padahal kamu mengetahui hal tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada umat muslim larangan berbuat zalim dalam hal harta dan keadilan dalam hubungan antar sesama. Yang kedua, ada pentingnya pendidikan sosial. Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu yang berkaitan dengan masyarakat dan kehidupan sosial. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu, aspek yang ketiga yakni tentang tata kelola dan pemerintahan. Islam memberikan pedoman tentang bagaimana mengatur pemerintahan, sistem politik, dan hubungan antar pemimpin dan rakyatnya yang mencakup prinsip-prinsip seperti musyawarah, adil, dan amanah. Nah, ini merupakan bagian dari kajian dalam IPS juga mengenai sistem politik dan pemerintahan. Aspek yang keempat yakni hubungan antar sesama. Islam mengajarkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia atau bersilaturahmi, serta menghindari tindakan yang merusak masyarakat seperti fitnah, kebohongan, dan perpecahan. Ini juga sesuai dengan studi dalam IPS mengenai hubungan sosial, norma, dan juga etika. Aspek yang keempat adalah sejarah dan peradaban. Dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam sendiri, mempelajari sejarah umat manusia dan peradaban adalah penting untuk memahami perjalanan hidup umat manusia, mengambil pelajaran dari kejayaan dan juga kehancuran pada masa lalu, serta memperbaiki kondisi umat di masa depan. Al-Quran dan hadis banyak memberikan kisah-kisah sejarah sebagai pelajaran moral. Lalu, apa perbedaan IPS dalam konsep Islam dengan pendekatan Barat?
Perbedaan antara IPS dalam konsep Islam dengan pendekatan Barat itu terletak pada dasar nilai dan prinsip yang digunakan dalam mempelajari fenomena sosial, serta bagaimana ilmu tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam Islam, ilmu pengetahuan termaksud juga IPS itu dipandang sebagai alat untuk memahami dan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Sedangkan dalam pendekatan Barat, IPS ini lebih bersifat sekuler, yaitu memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana sih Islam memandang pentingnya pendidikan sosial dan ekonomi dalam kehidupan? Dalam Islam, pendidikan sosial dan ekonomi sangat penting karena kedua aspek ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam agama. Pendidikan sosial dalam Islam mengajarkan setiap individu untuk memahami nilai-nilai sosial seperti kesetaraan, keadilan, saling menghormati, dan juga kepedulian terhadap sesama. Islam menekankan pentingnya hubungan yang baik antara manusia dengan manusia lainnya serta antara manusia dengan alam sekitar. Lalu, pendidikan ekonomi dalam Islam. Pendidikan ekonomi dalam Islam juga sangat penting karena Islam mengajarkan bagaimana mengelola kekayaan secara adil, menghindari ketidakadilan, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh umat. Islam memiliki panduan tentang bagaimana menghasilkan, mendistribusikan, dan mengelola sumber daya ekonomi dengan cara yang sesuai dengan syariat atau hukum Islam. Jadi, Islam memandang pendidikan sosial dan ekonomi itu tidak hanya sebagai kegiatan duniawi, tapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam mendorong penyebaran ilmu pengetahuannya dalam masyarakat? Islam sendiri sangat mendorong penyebaran ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia, sebagaimana banyak termaktum dalam Al-Quran dan hadis, perintah-perintah untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu baik agama maupun ilmu duniawi sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana artinya di situ, bacalah dengan nama Tuhanmu. Dan dalam ayat ini manusia dimaksudkan untuk terus belajar, terus membaca, dan terus menuntut ilmu. Dan juga dalam sebuah hadis, umat manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu dan itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Islam mengajarkan pentingnya ilmu dalam berbagai bidang, baik agama maupun sains, jadi bukan hanya agama aja, untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengelola dunia dengan bijak. Dan Islam juga mendorong umat untuk berbagi ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, serta menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat. Seperti sebuah hadis yang berbunyi, balughul anni walau ayah, artinya sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga ilmu dalam Islam digunakan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermanfaat bagi umat manusia. Jadi, secara keseluruhan, Islam menganggap ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbaiki kehidupan manusia pula, dan membangun peradaban yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.